Halo marketing antusias, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka di channel YouTube Hypno Marketing IH, Indonesian Hypnosis Association. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan bagaimana cara menghipnotis pembeli. Jadi, kita katakan di awal dan sering saya bahas ya di video-video saya, atau mungkin bagi Anda yang pernah belajar hypno marketing dari IH, kita tidak melakukan hipnosis secara formal ya, artinya kita dalam hipnosis itu akan ada sesi di mana disebut sebagai induksi ya, seseorang dihipnosis, ada shock induction dan lain sebagainya, terus kemudian disugesti, terus kemudian ada deepening dan lain sebagainya. Nah, hipnotis formal semacam seperti itu tentu saja tidak akan kita lakukan untuk calon pembeli kita, karena ya siapa yang mau gitu ya untuk membeli suatu produk harus dihipnotis terlebih dahulu. Nah, yang kita lakukan adalah hipnotis informal ya, hipnotis yang tidak terkesan seperti menghipnosis. Nah, apa bedanya hipnosis yang bisa kita lakukan dengan kalimat yang biasa? Yang intinya adalah ketika kita berhasil memasuki pikiran bawah sadar seseorang, maka kita berhasil untuk menghipnotis orang tersebut, termasuk dalamnya adalah calon customer kita. Nah, emosi calon customer kita, bawah sadar customer kita sangat erat, sangat lekat dengan emosi. Ingat sekali lagi ya, emosi itu bukan amarah ya. Di Indonesia saja yang menafsirkan atau menerjemahkan emosi itu sebagai sebuah amarah. Emosi itu adalah perasaan secara keseluruhan. Amarah termasuk dalamnya, tapi rasa senang, rasa bahagia, rasa gembira, rasa sedih, pokoknya perasaan semuanya, Anda sebutkan semuanya, itu adalah emosi. Nah, ketika kita berhasil memunculkan itu, maka kita berhasil menghipnotis orang lain, termasuk dalamnya adalah calon customer kita. Lalu dalam proses penjualan, dalam proses marketing, bagaimana cara menghipnotisnya? Ya, dengan cara memunculkan emosi itu tadi. Banyak sekali contoh ya di YouTube bagaimana misalnya iklan-iklan yang ada di Thailand ya memunculkan rasa cinta terhadap anggota sesama keluarga. Biasanya iklan asuransi ya, betapa kasih sayang seorang anak terhadap orang tuanya dimunculkan dalam bentuk iklan gitu yang sampai benar-benar menyentuh. Ya mungkin kita tidak akan menggunakan produk itu karena ya di Thailand gitu, tapi bisa jadi kalau produk itu ada di Indonesia, kita akan di pikiran bawah sadar kita akan terekam terhadap perusahaan jasa asuransi tersebut atau apalah gitu. Yang penting intinya tadi memunculkan emosi, dan ketika kita melakukan kondisi di mana kita bisa memunculkan emosi dalam diri seseorang, maka akan sangat mudah untuk misalnya kita melakukan closing, kita memberikan sugesti atau saran kepada mereka untuk sesegera mungkin membeli produk kita, menggunakan produk kita, brand kita, jasa kita dan lain sebagainya. Banyak kok, tidak hanya berupa iklan dalam bentuk video. Anda bisa menceritakan tentang misalnya ya kita ambil contoh studi kasus di Keripik Maicih ya, dia menjelaskan betapa sejarah dari Maicih ini yang cukup menyentuh emosi bagi banyak sekali orang ya. Dia seorang mahasiswa dengan uang yang pas-pasan dan lain sebagainya begitu ya, bukan datang dari keluarga yang dengan kemampuan finansial yang cukup sehingga dia memutuskan untuk berwirausaha, menciptakan suatu produk berupa keripik ya, yang dengan cukup unik waktu itu karena dia menyajikan level-level di mana yang lain belum ada. Dia pionir ya, salah satu pionir dalam hal menciptakan level kepedasan dan juga menceritakan Maicih ya, sejarahnya bagaimana, kenapa diciptakan atau dinamakan Maicih dan lain sebagainya, menceritakan sosok ibunya, menceritakan kasih sayangnya terhadap orang tuanya dan lain sebagainya, sehingga emosi para pembacanya muncul dan akhirnya memutuskan untuk membeli produk tersebut, dan produk tersebut bahkan sampai sekarang masih eksis ya, seperti itu gitu. Dan dengan berbagai macam pesaing yang juga ngekor ya, dengan level-level semacam seperti itu, dengan kepedasan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, itu adalah cara
paling simple, paling mudah untuk menghipnotis seseorang. Jadi munculkan emosi, bisa melibatkan keluarga, melibatkan pasangan, melibatkan anak, atau mungkin secara sosial, atau bagaimana kita memunculkan rasa lucu, rasa yang menggelitik. Sekali lagi, emosi itu ya adalah perasaan secara keseluruhan. Jadi kita munculkan emosi dalam bentuk apapun, sedih, senang, susah, gembira, bahagia, dan lain sebagainya. Itu adalah cara untuk menghipnotis pembeli. Kita bisa melewati pikiran sadar mereka dan filter mental yang menganalisa seperti itu. Jadi pikiran-pikiran yang semacam memangnya bener ini, jangan-jangan ini cuma trik marketing saja, jangan-jangan dia mengada-ada, mengarang-arang cerita supaya kita mau untuk membeli produknya. Itu semuanya bisa terlewati dengan yang wah, dia anak yang berbakti ya, dia bisa ya membanggakan orang tuanya dan lain sebagainya, yang akhirnya ya kita membeli produknya. Oke, saya rasa itu semoga bermanfaat bagi Anda sekalian. Jangan lupa like, komen, dan share, serta subscribe. Dan bagi Anda yang ingin belajar lebih lanjut ya, kita akan secara rutin membagikan tips-tips seputar marketing di grup Telegram. Linknya ada di kolom deskripsi, silahkan Anda join ke sana. Dan saya akhiri, sampai bertemu kembali di video-video kita berikutnya.